Kembali lagi dalam cerita sejarah. Hari ini kita akan membahas mengenai perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap Jepang dari daerah Aceh dan Singaparna. Seperti yang kita tahu, Jepang pada awalnya disambut oleh rakyat Indonesia, bahkan dianggap sebagai saudara tua. Perlahan-lahan berubah menjadi kebencian karena tindakannya yang sangat kejam dan membawa penderitaan kepada rakyat. Maka, mulai terjadi perlawanan dari berbagai daerah Indonesia. Perlawanan Aceh terhadap Jepang. Perlawanan masyarakat Aceh terhadap Jepang terjadi di daerah Cotpleeng Bayu, di Desa Beunot, Samtalira Bayu, Aceh Utara, daerah yang dekat dengan Lok Sumawe. Perlawanan Aceh terhadap Jepang ini terjadi pada 10 November 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang ulama muda. Tengku Abdul Jalil dan masyarakat Aceh sangat menentang kedatangan Jepang. Hal ini disebabkan karena masyarakat diwajibkan melakukan seikre, yaitu kewajiban memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Hal ini dianggap bertentangan dengan Islam karena mengubah kiblat ke arah matahari. Masyarakat Aceh sebagai pemeluk teguh ajaran agama Islam tidak menerima tingkah laku Jepang yang sering mabuk-mabukan, bahkan memperlakukan wanita secara biadab. Kekejaman dan kesewenangan pemerintahan Jepang terhadap masyarakat, terutama dengan penerapan kerja paksa atau disebut dengan romusa. Rakyat disuruh kerja paksa atau romusa, membuat lapangan terbang, serta parit-parit pertahanan. Tentara Jepang juga melakukan tekanan lewat Kempete atau polisi militer Jepang yang sangat kejam. Bahkan, masyarakat banyak yang diancam dan disiksa. Ini semua menurut masyarakat Aceh sebagai budaya barbar yang dibawa oleh Jepang, dan tindakan-tindakan Jepang tersebut membuat penderitaan bagi masyarakat, sehingga ditentang oleh Tengku Abdul Jalil dengan menggerakkan rakyat Aceh untuk menentang dan melawan Jepang. Melihat tindakan Abdul Jalil tersebut, maka Jepang berusaha untuk mendekati dan membujuk Abdul Jalil, tetapi ditolak. Sehingga pada 10 November 1942 pecahlah perang, di mana Jepang menyerang daerah Cotpleeng. Serangan Jepang yang pertama dapat dipatahkan oleh rakyat Aceh. Begitu juga dengan serangan yang kedua juga dapat dilawan. Dalam peperangan ini, rakyat Aceh bersenjatakan seadanya saja, yaitu pedang dan kelewang. Pada serangannya yang ketiga, Jepang meningkatkan kekuatannya, sehingga pada serangan ketiga ini dapat mematahkan serangan dari masyarakat Cotpleeng, sehingga banyak yang terluka dan tewas pada saat perang tersebut. Bahkan, Masjid Sudaha Cotpleeng Bayu yang menjadi markas besar juga dibakar. Sedangkan Tengku Abdul Jalil sendiri tewas ketika ditembak oleh tentara Jepang pada saat sedang melaksanakan sholat. Perlawanan serupa juga dilakukan oleh salah satu anggota PETA atau pembela tanah air, yaitu Tengku Abdul Hamid. Ia merupakan perwira Gyugun atau tentara bentukan Jepang. Ia bersama 20 peleton pasukannya melarikan diri dari asrama Gyugun dan kemudian bergerila di daerah pegunungan Jangka Buyadi. Untuk menghentikan perlawanan Abdul Hamid, maka Jepang menangkap dan menyandra semua anggota keluarga Tengku Abdul Hamid. Dengan begitu, Tengku Abdul Hamid akhirnya mengakhiri perlawanannya. Kemudian, dia ditangkap dan pasukannya pun bubar. Perlawanan Singaparna terhadap Jepang. Perlawanan ini
terjadi di pesantren Sukamanah, Singaparna, Jawa Barat yang dipimpin oleh Kiai Jainal Mustafa. Kiai Jainal Mustafa adalah seorang ulama dan pendiri pesantren Sukamanah. Perlawanan Singaparna terjadi karena yang pertama, Sekre. Kiai Jainal Mustafa sangat menolak ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban melakukan Sekre, di mana setiap pagi harus memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban ini bertentangan dengan Islam. Yang kedua, sikap dan kebijakan Jepang banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, Romusa. Perilaku pemerintahan Jepang sangat kejam, yaitu dengan pengerahan kerja paksa atau disebut Romusa, di mana masyarakat banyak dikirim ke luar Jawa, sehingga penderitaan masyarakat sangat berat. Bahkan, banyak masyarakat yang tidak kembali dari kerja Romusa. Banyak yang tewas, sampai mayatnya juga tidak diketahui di mana. Yang keempat, Jepang menerapkan penyerahan padi dan beras yang sangat menindas rakyat. Karena sikap dan tindakan Jepang ini, sehingga masyarakat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Kiai Jainal Mustafa. Sebelumnya, Kiai Jainal Mustafa sudah mempersiapkan dan melatih para santrinya dengan bekal ilmu bela diri. Pasukan ini dinamakan Pasukan Tempur Sukamanah. Melihat hal tersebut, Jepang akhirnya mengirim utusannya untuk melakukan perundingan dengan Kiai Jainal Mustafa. Utusan Jepang yang pertama. Utusan Jepang ini berhasil ditahan oleh pasukan Jainal Mustafa. Bahkan, senjata mereka dirampas. Utusan Jepang yang kedua. Jepang kembali lagi mengirim utusannya untuk mengadakan perundingan. Namun, utusan kali ini bersikap congkak dan sombong, sehingga membuat kemarahan dari pengikut Kiai Jainal Mustafa. Sehingga, utusan Jepang ini juga akhirnya ditangkap, senjatanya diambil, bahkan utusan tersebut ada yang dibunuh. Melihat kejadian ini, maka pada Februari 1944, akhirnya Jepang mengirim pasukannya ke daerah Sukamanah dan terjadi pertempuran. Dalam perlawanan ini, masyarakat Singaparna berperang menggunakan pedang dan bambu runcing dengan diikuti teriakan takbir. Namun, karena jumlah pasukan Jepang yang sangat besar dan peralatan yang lebih lengkap dan modern, maka berhasil mengalahkan pasukan Kiai Jainal Mustafa. Bahkan, banyak yang tewas. Kiai Jainal Mustafa sendiri ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar dan dibawa ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Jainal Mustafa dihukum mati dan dimakamkan di Ancol. Sedangkan Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Oke, sekian cerita sejarah hari ini. Di lain waktu kita akan sambung dengan cerita-cerita sejarah yang lainnya. Salam jas merah.